Brengsek! Teriak Ivan yang langsung berlari menuju Daryl. Tanpa bertanya, dia langsung melompat dan menendang wajah Daryl yang terperangah melihatnya. Duak! Ach! Pekik Daryl yang terhempas ke meja kecil yang berada di dekat tempat tidur. Setelah menendang Daryl, Ivan dengan cepat melepas jas yang dia kenakan untuk menutupi tubuh bagian atas Nabila. Nabila sendiri masih terdiam dan tampak kaget melihat kemunculan seorang pria asing di kamar ini. Ivan bernafas lega, dalam hati dia berkata, untunglah aku tidak terlambat. Sewaktu dia masuk ke dalam kamar, dia mendapati Daryl yang berada di atas tubuh Nabila. Walau keadaannya terlihat buruk, Ivan sedikit bersyukur karena Daryl masih menggunakan boksernya. Nabila pun sama, walau kemejanya sudah terlepas, Nabila masih menggunakan branya, bagian roknya pun masih belum terbuka. Karena itulah, Ivan langsung dengan cepat menerjang Daryl yang tampak terkejut melihat kemunculannya yang tiba-tiba. Tolong rapikan pakaianmu, biar aku yang mengurusi pria brengsek ini, ucap Ivan sambil terus menatap Daryl yang meringis kesakitan. Bukannya melakukan apa yang dikatakan pria asing di depannya, putraku. Nabila masih mengkhawatirkan Kelvin. Setelah melihat Daryl menendang putranya, kepalanya terus memikirkan keadaan Kelvin. Kamu tidak usah khawatir, dia anak yang hebat, dia juga yang memintaku untuk menolongmu, jawab Ivan sambil tersenyum kepada Nabila. Siapa kamu? Mengapa kamu mencampuri urusanku? Teriak Daryl dengan suara lantang. Mendengar pertanyaan Daryl, Ivan kembali teringat ketika dia pertama kali bertemu dengan Kelvin beberapa saat yang lalu. Dia masih mengingat jelas ketika Kelvin memanggilnya ayah untuk menarik perhatiannya. Dari situ, sebuah ide muncul di kepalanya. Aku ayah Kelvin, jawab Ivan sambil tertawa kecil. Oh, jadi kamu adalah pria yang telah menghamili Kalia, dasar pria brengsek. Umpat Daryl, perlahan dia bangkit dan bersiap untuk menyerang Ivan. Kalia. Ivan langsung mengambil kesimpulan jika ibu Kelvin yang sedang dia tolong bernama Kalia. Namun ketika dia menoleh ke ibu Kelvin, dia sedikit bingung dengan tatapan terkejut dari Nabila. Berarti kamu adalah mantan pacar Kak Kayla? Tanya Nabila terperangah. Mantan pacar. Saat Ivan sedang kebingungan dengan apa yang terjadi, Daryl yang sudah berdiri tak jauh dari tempatnya tiba-tiba menyerangnya. Dengan sigap, Ivan menghindari serangan demi serangan yang dilancarkan Daryl kepadanya. Hah? Aku sedang bingung, bisakah kita menunda perkelahian ini dulu? Kata Ivan sambil menghindari dan menangkis serangan Daryl. Jangan banyak bicara, kamu sudah mengganggu kesenanganku, akan kupastikan untuk menghajarmu sampai babak belur. Teriak Daryl. Hah? Ivan menghela nafasnya. Dari serangan Daryl yang sangat kacau, dia sudah bisa menebak jika Daryl bukanlah seorang petarung walau Daryl memiliki tubuh kekar dan berotot. Ivan memasukkan lengan kirinya ke dalam saku celananya, dia mengejek Daryl yang terlihat sangat amatir saat menyerangnya. Ayolah, hanya begini kemampuanmu. Ledek Ivan. Daryl semakin emosi mendengar Ivan mengejeknya, dia semakin cepat melayangkan tinjunya ke wajah Ivan. Ivan menghindari pukulan Daryl, dengan cepat dia membalas dengan melayangkan pukulan uppercut ke dagu Daryl. Buk! Satu serangan telak menghantam dagu Daryl, penglihatannya menjadi gelap, dia pun tersungkur ke lantai dengan tidak sadarkan diri. Ivan mengibaskan tangannya yang dia gunakan untuk memukul Daryl. Hah! Dasar amatir! Kata Ivan sambil memandangi wajah Daryl yang tertidur lelap di lantai kamar itu. Dia lalu menoleh ke Nabila yang ikut terkejut. Dengan suara lembut dia berkata, Nona Kayla, mengapa kamu belum mengenakan bajumu? Kayla. Tanya Nabila balik karena tidak mengerti mengapa Ivan memanggilnya dengan nama mendiang kakaknya. Ah! Bukankah pria tadi menyebut nama Kalia? Ivan semakin kebingungan dengan sikap ibu Kelvin yang seolah tidak mengenal namanya sendiri. Nabila tertawa kecil, dia akhirnya sadar jika pria yang menolongnya ini bukanlah pria yang menghamili mendiang kakaknya dan juga ayah biologis Kelvin.
Nona Kayla, mengapa kamu tertawa? Aku benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi di tempat ini. Ivan menggaruk kepalanya, mencoba menebak arti tawa dari Nabila. Nabila tersenyum, tanpa sadar dia melepas jas yang menutupi tubuhnya sehingga tubuh bagian atasnya yang hanya mengenakan bra terlihat oleh Ivan. Ivan terperangah, wajahnya memerah, dengan cepat dia membalikkan wajahnya tak berani memandang tubuh putih Nabila yang hanya mengenakan bra berwarna hitam, membuat begitu kontras dengan warna kulit tubuhnya yang begitu putih dan mulus. Maaf aku tidak sengaja melihat itu, kata Ivan dengan suara terbata-bata. Nabila yang bingung melihat sikap Ivan akhirnya tersadar dengan apa yang baru saja dia lakukan. Hal yang membuat dia kembali tersenyum, karena Ivan tidak hanya memalingkan wajahnya saat melihat tubuhnya, Ivan juga meminta maaf atas sesuatu yang bukan kesalahannya. Nabila mengambil kemejanya, dia lalu kembali mengenakan kemejanya. Saat telah selesai, dia pun meminta Ivan untuk membalikkan wajahnya. Aku sudah selesai, Tuan. Nabila yang belum mengetahui nama pria yang telah menolongnya terlihat kebingungan. Ivan yang mendengar itu langsung berbalik, sambil mengulurkan tangannya dia pun memperkenalkan dirinya. Aku Ivan, salam kenal Nona Kayla, kata Ivan dengan penuh percaya diri. Nabila meraih tangan Ivan, dia tersenyum karena Ivan terus memanggilnya dengan nama mendiang kakaknya. Dia pun memperkenalkan dirinya dengan sopan kepada Ivan. Aku bukan Kayla, namaku Nabila, salam kenal Tuan Ivan, dan terima kasih telah menyelamatkanku dan juga putraku, ucap Nabila dengan mata berkaca-kaca. Nabila. Ivan kembali menggaruk kepalanya. Beberapa saat yang lalu Daryl mengatakan jika ibu Kelvin bernama Kayla, dan sekarang orang yang Kelvin sebut ibu malah memperkenalkan dirinya dengan nama Nabila. Aku akan menceritakannya nanti kepada Anda, untuk sekarang lebih baik kita meninggalkan tempat ini terlebih dahulu, ucap Nabila. Baiklah, jawab Ivan. Setelah bersalaman, mereka berdua berjalan menuju pintu kamar untuk menemui Kelvin. Namun tepat sebelum mereka membuka pintu, Ivan menarik tangan Nabila. Maaf, aku tahu ini tidak sopan, jadi mohon maafkan kelancanganku. Nabila sedikit terkejut ketika Ivan menahannya, namun dia kembali tersenyum tatkala Ivan mengeluarkan sisir kecil dari saku jasnya. Tolong jangan tanyakan mengapa aku memiliki ini di saku jasku, kata Ivan bercanda. Dia lalu merapikan rambut Nabila yang berantakan karena berbaring di tempat tidur. Nabila terdiam, sambil tersenyum tipis matanya tampak berkaca-kaca. Ivan terus menyisir rambut Nabila. Setelah rambut Nabila rapi, dia lalu mengeluarkan sapu tangan dari saku jasnya. Bukankah saku jas ini seperti kantong Doraemon? Kata Ivan kembali bercanda untuk menghibur Nabila. Dia lalu mengambil air mineral yang berada di meja dan menuangkannya ke sapu tangan miliknya. Dengan lembut dia membersihkan maskara Nabila yang tampak meluber karena air mata. Kita sebaiknya merapikan penampilanmu terlebih dahulu sebelum bertemu Kelvin. Dia anak yang cerdas, aku takut dia akan khawatir jika melihat kondisimu berantakan seperti tadi, ucap Ivan sambil terus menyeka kedua mata Nabila secara bergantian. Bagus, sekarang kamu terlihat sangat cantik, sambung Ivan. Mendapat perlakuan seperti itu, Nabila tak kuasa menahan air matanya. Dengan lembut Ivan menyeka kedua pipi Nabila dengan ibu jarinya. Jangan menangis lagi, sekarang kalian berdua telah aman. Ayo kita temui Kelvin, dia pasti sedang cemas menunggumu, ucap Ivan sambil tersenyum lembut. Nabila mengangguk pelan. Setelah dia bisa mengendalikan air matanya, dia pun membuka pintu dengan perlahan. Ibu! Teriak Kelvin begitu melihat Nabila membuka pintu, dia langsung memeluk tubuh Nabila yang menyambutnya sambil menunduk. Nabila tampak menahan air matanya, walaupun dia ingin menangis, dia berusaha menahannya karena tidak ingin membuat putranya khawatir. Apakah ibu baik-baik saja? Tanya Kelvin sesaat setelah melepas pelukan ibunya.
Iya nak, ibu baik-baik saja berkat pertolongan Paman Ivan, jawab Nabila sambil berusaha tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Kelvin lalu menoleh ke Ivan yang berada di samping ibunya. Paman, apakah kamu berhasil menghajar pria yang menyakiti ibuku? Ivan tersenyum, dia mengangkat tangannya dan menunjukkan telapak tangannya kepada Kelvin. Kelvin langsung mengetahui maksud Ivan, dia juga ikut mengangkat tangannya. Sambil mereka beradu telapak tangan, dengan tegas Ivan berkata kepada Kelvin. Tep. Tentu saja nak, dia bahkan tidak membuat paman berkeringat, kata Ivan yang langsung disambut senyuman bahagia oleh Kelvin. Kamu sebaiknya menenangkan dirimu di tempatku. Kamarku kebetulan juga berada di area ini, tanya Ivan ke Nabila. Mereka semua meninggalkan kamar hotel Daryl yang sudah berantakan karena perkelahian tadi. Ivan dan Nabila jalan berdampingan, sedangkan Kelvin yang berada di punggung Javin sedang tertawa lepas bersama bawahan Ivan. Aku tidak ingin berada di hotel ini lagi, jawab Nabila sambil menunduk sedih, matanya kembali berkaca-kaca karena mengingat kejadian yang baru saja menimpanya. Melihat itu, Ivan menjadi panik. Dia mengira jika Nabila sudah menganggapnya pria brengsek yang ingin mengambil keuntungan karena mengajak wanita yang baru saja dia tolong ke kamarnya. Ah sialan, mengapa aku mengajak dia ke kamarku? Pasti dia mengira aku juga pria brengsek, umpatnya dalam hati. Ah, aku tidak bermaksud yang tidak-tidak, aku benar-benar tulus ingin mengajakmu ke kamarku, ah. Maksudku agar kamu bisa menenangkan dirimu, kata Ivan terbata-bata, wajahnya memerah karena malu dengan sikapnya sendiri. Kedua bawahannya yang mengikuti mereka bersama Kelvin tertawa kecil, baru kali ini mereka berdua melihat tuan muda mereka gugup seperti itu. Nabila yang melihat sikap Ivan tersenyum, Tuan Ivan, aku tidak berpikir seperti itu tentang Anda. Alasan aku menolak karena aku takut Tuan Ivan terkena masalah karena sudah menyerang Daryl, terang Nabila. Ivan mengernyitkan alisnya, dia penasaran dengan apa yang baru saja Nabila katakan. Aku terkena masalah? Tanya Ivan penasaran. Daryl berasal dari keluarga Mahendra. Aku tahu jika keluarga Mahendra merupakan salah satu keluarga pemilik saham di hotel ini, jawab Nabila. Ivan tertawa, dia tidak menyalahkan Nabila yang berpikir seperti itu. Baiklah, jika kamu menolak beristirahat di kamarku, izinkan aku mengantarmu dan Kelvin pulang ke rumah kalian. Nabila terdiam, dia tampak kesulitan menjawab perkataan Ivan, hal itu membuat Ivan kembali kebingungan. Kakek dan nenek bukan orang yang baik, mereka selalu menyalahkan ibu dan berkata kasar kepada ibu. Mungkin karena itu ibu tidak bisa menjawab perkataan paman. Kelvin yang juga mendengar ucapan Ivan tadi memberi penjelasan ke Ivan alasan yang membuat ibunya terdiam. Kelvin. Ucap Nabila yang menegur Kelvin dengan tatapannya, hal itu membuat Kelvin menunduk dan meminta maaf kepada ibunya. Maaf ibu, kata Kelvin menunduk lesu. Ivan yang mendengar ucapan Kelvin terdiam, tak menyangka jika Kelvin dan Nabila memiliki permasalahan rumit seperti itu. Dia berpikir sejenak, tiba-tiba sebuah ide muncul di kepalanya. Kelvin kemarilah, kata Ivan memanggil Kelvin yang sedang dibawa oleh Javin di punggungnya. Kelvin menurut, dia lalu turun dari punggung Javin dan menghampiri Ivan yang berjalan beberapa langkah di depannya. Ivan memegang tangan Kelvin, dia berkata, Kelvin, aku sudah menyelamatkan ibumu. Untuk itu, aku ingin menerima bayaranku, kata Ivan sambil mengedipkan mata kanannya memberi kode ke Kelvin. Ivan tahu jika Kelvin adalah anak yang cerdas, dia yakin Kelvin tahu jika dirinya tidak memiliki niat buruk kepada ibunya. Nabila dan kedua bawahan Ivan yang mendengar itu tampak terkejut. Mereka tidak menyangka jika Ivan meminta bayaran atas apa yang sudah dia lakukan. Tentu saja, paman sudah membantu ibuku. Sudah sepantasnya jika paman menerima bayaran untuk jasa paman, sahut Kelvin yang langsung mengerti arti kedipan mata Ivan. Nabila dan dua bawahan Ivan kembali terkejut,
karena Kelvin menyetujui ucapan Ivan. Sebagai bayaran atas jasaku tadi, aku akan meminta kalian berdua makan siang bersamaku. Karena aku sedikit lelah dan butuh istirahat, bagaimana jika makan siangnya diadakan di rumahku? Ucap Ivan sambil tersenyum kepada Kelvin. Apakah mereka berdua merencanakan ini? Batin Nabila. Dia sangat terkejut mendengar ucapan Ivan dan sikap Kelvin yang seakan sudah mengetahui rencana Ivan. Hah? Mau bagaimana lagi, aku dan ibu terpaksa harus makan siang di rumah paman, balas Kelvin sambil seolah-olah tertunduk lesu. Melihat akting Kelvin, dua pengawal Ivan kompak membalikkan badan mereka karena menahan tawa, terkejut karena Kelvin memiliki karakter seperti tuan muda mereka dulu. Nabila tampak gelisah, dia menjadi dilema. Hah? Sepertinya tidak berhasil, batin Ivan. Melihat reaksi Nabila, Ivan yakin rencananya tidak akan berhasil. Namun Kelvin berpikir lain. Dengan cepat tangan kanannya memegang tangan Nabila lalu berkata, ibu sering mengajariku agar menjadi anak yang tahu berterima kasih. Paman sudah menolong kita berdua, sudah sepantasnya kita berterima kasih dengan menerima tawaran paman. Dengan mata berbinar-binar, Kelvin menatap wajah Nabila. Hal itu membuat Nabila merasa tidak tega dan akhirnya menerima permintaan Ivan. Baiklah, ibu setuju untuk makan siang di tempat paman Ivan, ucap Nabila pasrah, senyuman lembut tampak di wajahnya ketika mengatakan itu kepada Kelvin. Kelvin tersenyum bahagia, dia menoleh ke Ivan, dan dengan cepat mengajak Ivan kembali beradu telapak tangan untuk merayakan keberhasilannya membujuk Nabila. Kita berhasil paman, teriak Kelvin. Tep, kamu memang hebat, jawab Ivan yang ikut terbawa suasana. Mata Nabila melotot tajam memandangi Kelvin dan Ivan yang beradu telapak tangan. Kalian berdua, protes Nabila. Tebakannya tadi ternyata benar, Ivan dan Kelvin bekerja sama untuk membujuknya. Kelvin dengan cepat melepaskan tangannya yang menggenggam tangan Nabila. Seakan sudah saling mengerti, Ivan langsung menarik tangan Kelvin. Mereka berdua lalu berlari sambil berpegangan tangan meninggalkan Nabila dan dua bawahan Ivan. Ayo lari, rencana kita ketahuan, seru Ivan sambil tertawa. Sambil berlari meninggalkan Nabila, mereka berdua terus tertawa, hal itu membuat Nabila ikut tertawa karena melihat kelakuan mereka. Apakah mereka berdua benar-benar baru bertemu? Tanya Nabila kepada Javin dan Billy yang ikut tertawa melihat kelakuan Ivan dan Kelvin. Iya Nona, kami berdua adalah saksinya. Saat Kelvin meminta bantuan Tuan Ivan, itu pertama kalinya mereka berdua bertemu, jawab Billy. Tapi itu tidak tampak seperti mereka baru pertama kali bertemu, balas Nabila sambil menunjuk Ivan dan Kelvin yang berada di depan mereka. Hahaha, kami berdua juga berpikir begitu. Siapapun yang melihat mereka tidak akan percaya jika mereka berdua baru saja bertemu beberapa saat yang lalu, balas Javin yang juga tertawa. Sepertinya Tuan Muda dan Kelvin menuju ke kamarnya. Mungkin Tuan Muda akan mengambil beberapa barangnya sebelum pulang ke rumah. Silakan Nona, kami akan menemani Nona menuju kamar Tuan Ivan, ucap Javin dengan sopan kepada Nabila. Mereka bertiga lalu menyusul Ivan dan Kelvin. Dalam perjalanan menuju kamar Ivan, Javin dan Billy menceritakan kepada Nabila awal pertemuan Kelvin dan Ivan. Nabila sangat terkejut ketika mengetahui jika Kelvin memanggil Ivan dengan sebutan ayah untuk menarik perhatian Ivan. Dia akhirnya mengerti mengapa Ivan tertawa saat memperkenalkan dirinya kepada Daryl sebagai ayah Kelvin. Kelvin benar-benar anak yang cerdas. Nona sangat beruntung memiliki putra yang pemberani dan cerdas seperti Kelvin, ucap Javin memuji Kelvin.